Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan pada subbab yang kedua. Di sini kita akan bahas tentang garis bilangan real ya. Secara geometris tentu sudah kita kenal bahwa bilangan real ini bisa dinyatakan dalam garis bilangan. Kemudian kaitannya dengan nilai mutlak. Pada garis bilangan ini kita bisa melihat interpretasi dari nilai mutlak, yakni nilai mutlak A kita pandang sebagai jarak A, di sini A-nya tentu bilangan real, jarak A dari titik 0. Jadi misalnya kita menginginkan mutlak 3, berarti maksudnya ini adalah jarak 3 dan 0. 3 dan 0 jaraknya kan 3. Kemudian kalau misalnya kita punya mutlak minus 2, berarti jarak minus 2 ke 0. Jaraknya ini kan pasti 2 ini. Kemudian kalau kita punya dua bilangan, katakanlah A dan B, kita katakan bahwa jarak antara A dan B itu dinotasikan dengan mutlak A kurang B. Jadi dapat dibawa ke konsep sana untuk nilai mutlaknya. Jadi misalnya kita punya A-nya minus 2 yang ini, A-nya, B-nya adalah 3, maka ini B-nya, maka jarak antara minus 2 dan 3 kita bisa lihat minus 2 ke 3 itu 5, seperti ini. Jadi nilai mutlak itu menunjukkan jarak antara dua bilangan kalau nilai mutlak itu bentuk selisih. Kemudian selanjutnya nanti dalam pembelajaran selanjutnya mungkin ke depannya akan kita pelajari istilah dekat. Jadi kita biasa nanti katakan X dekat dengan C. Ketika X mendekati C, maka ininya bagaimana? Atau mungkin ketika suatu bilangan dekat dengan bilangan lain, itu yang kita lihat sifat-sifatnya. Jadi misalnya begini, kita punya bilangan real A, maka kita katakan bahwa bilangan real X itu dekat ke A. Kita katakan seperti itu. Maknanya adalah bahwa mutlak X kurang A ini nilainya sangat kecil, sangat kecil. Itu maksudnya kita katakan X dekat ke A. Namun di konteks yang kita akan bicarakan seperti itu, nanti itu dinyatakannya dalam bentuk atau terminologi istilah persekitaran. Makanya kita pelajari dulu definisi dari persekitaran. Definisi 2.2.7. Misalkan diberikan bilangan real A dan diberikan juga bilangan epsilon besar 0. Maka kita definisikan persekitaran epsilon dari A disimbolkan dengan ini V indeks epsilon dalam kurung A itu sama dengan X bilangan real di mana mutlak atau jarak antara X dan A itu kurang dari epsilon. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita lihat, maka bentuk ini, definisi persekitaran ini sebenarnya kalau kita mau nyatakan, ini bisa dinyatakan seperti ini ya. Ini kan mutlak X kurang A kurang dari epsilon, yang gunakan sifat atau teorema sebelumnya. Ini akan diperoleh teorema yang seperti ini. Mutlak X kurang dari sama dengan A itu boleh dipakai. Berarti kita punya minus epsilon, ini minus epsilon kurang dari X kurang A kurang dari epsilon, sehingga kita punya ini. Berarti di sini X anggota V epsilon A itu maksudnya adalah X yang seperti ini, X yang berada di antara A kurang epsilon dan A tambah epsilon. Seperti ini modelnya. Berarti X-nya itu yang di sini-sini. Kecuali yang A kurang epsilonnya bukan X. A-nya juga masih masuk ya, masih masuk X. Ini juga bukan X di sini, ini juga bukan X di sini. Seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan persekitaran epsilon dari A. Kemudian kita lihat teorema 228. Atau mungkin saya kasih contoh dulu ya. Misalnya begini. V1 atau super 2 dari 0. Ini berarti isinya nanti ikuti pola ini. Berarti 0 kurang setengah kurang dari X kurang dari 0 tambah setengah. Berarti nilainya X nya itu, maksudnya ini himpunannya ya, sifat X nya
berarti x-nya itu nanti antara min setengah ke setengah. Di sini ada x di mananya, seperti itu. X elemen real di mana min setengah kurang dari x kurang dari setengah, seperti itu. Kemudian teorema 228. Nah, teorema ini kita lihat, misalkan A bilangan real, jadi kita punya bilangan real A. Kemudian jika x elemen persekitaran epsilon dari A, jadi elemen V epsilon A untuk semua epsilon besar 0, jadi setiap kita buat persekitaran dari A, x selalu berada di situ, maka katanya di sini x itu adalah A sendiri, seperti itu. Jadi kalau kita bayangkan kan seperti ini, x-nya katanya berada di sini ya, x-nya berada di sini, tapi untuk semua epsilon besar 0. Nah, sehingga kalau saya perkecil lagi epsilonnya segini, x-nya masih ada di situ, diperkecil lagi segini, katakanlah segini, x-nya masih ada di situ. Sebuat semakin kecil, x-nya masih ada di situ. Maka satu-satunya kesimpulan yang kalau kita lihat kurung-kurungnya ini kan semakin kecil bahwa x-nya berada pas di A. Makanya kesimpulannya nanti ini diperoleh x sama dengan A, seperti itu. Nah, untuk bukti formalnya berarti kita punya diketahui A elemen real. Kemudian akan ditunjukkan bahwa x sama dengan A. Berarti yang pertama jika ini, berarti misalkan kita punya x elemen V epsilon A untuk setiap epsilon besar 0. Berarti kita punya ini, x itu selalu memenuhi ini untuk semua epsilon besar 0. Nah, tinggal dilihat teorema sebelumnya, teorema 219. Kalau kita punya A nya bilangan real, kemudian berlaku mutlak x kurang A kurang dari epsilon untuk setiap epsilon, maka kesimpulannya x sama dengan A ini ada di teorema sebelumnya. Lebih tepatnya itu yang ini nanti ya, teorema sebelumnya ini nanti sama dengan 0. X mutlak x kurang A nya sama dengan 0, tapi kan kesimpulannya menjadi x sama dengan A ya, seperti itu. Contoh selanjutnya kita lihat contoh 229. Misalkan U adalah himpunan x bilangan real di mana nilainya antara 0 dan 1. Jika A nya di sini elemen U, maka epsilon itu dapat dipilih atau dapat misalkan sebagai minimum antara A dan 1 kurang A. Bagaimana maksudnya ini? Itu sebenarnya kita bisa lihat seperti ini. Ini katakanlah di sini garis bilangannya, di sini 0-nya, di sini 1. Kalau kita ambil x-nya sebelah sini, berarti katakanlah di sini, berarti epsilon yang cocok adalah ambil yang kirinya. Berarti yang kirinya ya. Atau kita ambil dulu A-nya ya. A-nya kan di sini. 0 dan 1 berarti bukan x di sini, A yang dicerita. Kalau kita ambil A di sebelah sini, maka kita pasti menginginkan supaya di sini kan diinginkan nanti persekitarannya tetap berada di termuat di A. Ini diinginkan ini tetap termuat di A, termuat di U. Maka kita ambil persekitarannya, kalau A nya di sebelah kiri situ, agak ke kiri situ, berarti pasti menginginkan epsilonnya itu paling tidaknya segini ya. Berarti kita ambil minimum antara A atau 1 kurang A. Kenapa? Karena kalau misalnya A nya di sebelah sini, maka ini yang minimum 1 kurang A. Makanya di sini dibilang pilih epsilonnya. Kalau kita pilih epsilonnya yang lebih kecil antara A dan 1 kurang A, berarti kalau A nya di kiri sini, yang merah ini, berarti ambil yang epsilonnya sama dengan A. Kalau agak ke kanan sini, ambil yang epsilonnya sama dengan 1 kurang A. Maka kita bisa melihat bahwa dengan pengambilan epsilon seperti itu, nanti V epsilon A nya itu termuat di U. Berarti ini yang mau ditunjukkan, V epsilon A subset U. Maka tentu metodenya ini, X elemen V epsilon A. Maka nanti dapat X kurang A itu kurang dari epsilon, dan seterusnya sampai diperoleh kesimpulan X elemen U. Itu yang targetnya. Bagaimana caranya X elemen U? Berarti di sini nanti titik-titik, akhirnya diperoleh nanti 0 kurang dari X kurang dari 1 supaya dia elemen U. Baru kita simpulkan yang ini. Targetnya itu, ini masih ada langkah di sini tengah yang banyak.
Di sini masih banyak langkah mungkin yang belum dilakukan, tapi begitu idenya. Kemudian contoh yang kedua, B. Di sini kalau kita punya I-nya antara 0 dengan 1, 0-nya ikut, 1-nya ikut, maka untuk setiap epsilon besar 0, persekitaran 0 itu pasti tidak termuat di I, persekitaran 0-nya. Kenapa? Pasti kalau kita lihat pasti epsilonnya itu kan nanti 0 pasti keluar ya. Dari 0 kan katakan ini garis bilangannya, ini 0-nya. Persekitarannya pasti sebelah sini. Selalu ada yang keluar dari 0 padahal batasnya sini 0. Contoh nyatanya adalah ketika diambil X epsilonnya adalah ini minus epsilon per 2 X epsilonnya. Maksudnya apa? Ketika kita punya yang seperti ini, di sini 0-nya, atau mungkin kurang bagus sih kalau di situ. Kita coba di sini. Kalau di sini ini garis bilangan, ini 0-nya. Nah, X epsilonnya apa nanti? Misalnya kalau diambil persekitaran epsilon dari 0, maka kita akan punya nanti ini S epsilonnya sama dengan 1/2 epsilon, atau bisa juga ini minus epsilon per 2 ya, tidak bisa positif karena positif masih masuk, sehingga kita punya nanti ini minus epsilon per 2 ini pasti termuat di V epsilon 0. Kenapa demikian? Karena kan V epsilon 0 itu di sini sampai sini. Ini yang merah bukan lagi anggotanya ini. Tapi di sini ada si ini. Ini termuat di V epsilon 0, tapi minus epsilon per 2 itu tidak termuat di I. Makanya di sini kesimpulannya seperti ini. Kalau tanda sama dengan tidak bisa selalu dibuat ini. Kalau tandanya kurang dari yang tegas saja itu boleh, bisa dilakukan. Contoh selanjutnya, contoh C. Kalau kita punya X kurang A mutlaknya, atau jarak antara X dan A itu kurang dari epsilon, dan jarak antara Y kurang B itu kurang dari epsilon, maka ketaksamaan segitiga itu menghasilkan hasil berikut ini. Kalau kita tambahkan X kurang A dan Y kurang B ditambahkan, atau kalau kita boleh bilang nanti X tambah Y nya dikurangi dengan A tambah B nya, ya kan sama saja ini. Berlaku juga ketaksamaan segitiganya. Maka kita punya mutlak dari X kurang A tambah Y kurang B, gunakan ketaksamaan segitiga sini dapat kurang dari 2 epsilon. Sehingga kalau kita perhatikan ketika X dan Y nya terletak pada persekitaran A, B secara berurutan, artinya X di persekitaran A dan Y di persekitaran epsilon B, maka X tambah Y itu terletak pada persekitaran 2 epsilon dari A tambah B. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa, kita tidak bisa menjamin bahwa dia ini X tambah Y nya terletak pada persekitaran epsilon A tambah B. Yang dijamin cuma persekitaran 2 epsilon. Dibedakan.